Peran umum PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemical Handel Radcam dan CO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNVF yang disebut Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk Badan Hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan diubah menjadi PT Kimia. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. PT Kimia Farma Persero Tbk dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU 00177895 AH 0102 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan surat nomor AHU AH 1003 01 13053 tanggal 28 Februari serta tertuang dalam Akta Rislah RUPSLB nomor 18 tanggal 18 September 2019. Terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk, efektif pertanggal 28 Februari 2020. PT Kimia Farma Tbk memiliki visi menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan dan memiliki misi melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi, dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Kegiatan bisnis perusahaan induk PT Kimia Farma Tbk merupakan pionir dalam industri farmasi Indonesia yang telah berkembang menjadi perusahaan yang menyediakan pelayanan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kimia Farma memiliki bidang usaha utama yaitu manufaktur farmasi yang didukung oleh riset dan pengembangan, distribusi dan perdagangan, pemasaran retail farmasi, laboratorium, klinik, dan klinik kesehatan. Dengan dukungan kuat di bidang riset dan pengembangan, kegiatan usaha manufaktur farmasi memproduksi obat jadi dan obat herbal, iodium, kina, serta produk-produk turunannya dan minyak nabati. 5 fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia merupakan tulang punggung dari segmen bisnis manufaktur perseroan, di mana kelimanya telah mendapat sertifikat cara pembuatan obat yang baik CVOB dan sertifikat ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 14001 dari institusi luar negeri. Nah, hasil produk yang dibuat oleh pabrik farmasi, baik produk obat-obatan, kimia, formulasi, dan herbal, dibagi menjadi 6 lini produksi, yaitu etikal, obat bebas, generik, narkotika, dan lisensi, dan juga bahan baku.
Hampir semua kelas terapi diakomodasi oleh produk perusahaan yang terdiri dari lebih dari 386 item produk dan dipasarkan ke seluruh Indonesia serta diekspor ke beberapa negara melalui jaringan distribusi, perseroan, atau yang memiliki perjanjian dengan perseroan. Nah, sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosialnya, Kimia Farma berkomitmen untuk memastikan pasokan obat generik yang tetap ke pasar. Bisnis internasional. Kaitannya dengan dari bisnis internasional ini adalah PT Kimia Farma Tbk telah mengembangkan bisnisnya yang tidak hanya berkembang di tingkat nasional, tetapi juga memasuki perdagangan tingkat internasional. Produk meliputi obat-obat dan sediaan farmasi serta bahan baku obat seperti yodium dan kina memasuki pasar Eropa, India, Jepang, Taiwan, dan produk jadi dan kosmetik telah dipasarkan ke Yaman, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Papua Nugini. Demikian pula proses registrasi produk herbal berbahan alami juga telah disiapkan untuk memasuki pasar baru seperti Filipina, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, dan Bangladesh. Produk herbal menjadi target utama perusahaan untuk periode berikutnya karena sejumlah besar pembeli potensial dan mereka yang tertarik telah menunjukkan minatnya untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan.